Setelah mengetahui bahwa ada dunia kecil di kehampaan di depannya, Raja Ibel Fatian segera menerobos kehampaan dan memasuki dunia kecil ini bersama dengan Raja Ibel Mu Hou dan penguasa istana Jieming. Di dunia kecil ini, ada gunung besar yang mengambang. Gunung itu terbentang di seberang kehampaan, dan di puncak gunung itu, garis besar sebuah kota telah dibangun. Konon katanya dulu ada tanah suci yang ingin menciptakan surga di sini, namun akhirnya gagal. Ledakan, terdengar suara guntur, dan saat aku mencari sumber suara itu, aku terkejut karena ternyata suara guntur itu disebabkan oleh gesekan antara gunung dengan kehampaan. Kata-kata Dewa Kunsu Tiansheng datang dari cermin void dunia kecil ini tidak stabil. Dunia ini terus menyusut, menyebabkan gunung bergesekan dengan kekosongan. Bahkan dengan sihir kekosongan, sulit untuk menstabilkan dunia kecil ini. Sungguh disayangkan, Raja Ibel Fatian dan Raja Ibel Mu Hou mendesah pada saat yang sama. Memiliki dunia kecil di luar langit berarti memiliki tempat persembunyian yang bahkan orang paling berkuasa pun tidak dapat menemukannya. Titik titik titik, titik titik titik, maka akan lebih aman ketika Anda berada dalam pengasingan. Sayangnya dunia kecil ini tidak stabil. Raja Ibel Fatian tidak memikirkan bagaimana cara mengambil dunia kecil ini untuk dirinya sendiri. Karena jika Kunsu Tian saja tidak dapat menstabilkan dunia kecil ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menstabilkannya. Oleh karena itu, dunia kecil ini pasti akan hancur secara perlahan dan akhirnya berubah menjadi abu dan lenyap dalam kehampaan. Tentu saja, waktu ini mungkin sangat lama, mungkin memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tidak peduli berapa lama proses penghancuran berlangsung, pada akhirnya ia akan berhenti ada, jadi tidak perlu menginvestasikan sumber daya di dalamnya. Tuan Suci Kunsu, apa yang ingin kau lakukan dengan menghancurkan dunia kecil ini? Tanya Raja Ibel Fatian langsung. Keberadaan Akademi Kunpeng memang mengancam situasi klan setan langit. Ancaman ini harus dihentikan sejak awal. Kata-kata Dewa Suci Kunsu Tian terdengar dari cermin kekosongan. Raja Monster Mu Hou mengerutkan kening dan berkata, kita semua tahu bahwa Akademi Kunpeng dan kota Liu Yun telah menjadi ancaman, tetapi bagaimana kita bisa melenyapkan mereka? Apakah kita harus membiarkan pasukan Ibel Surgawi melewati Ngarai Yuelong untuk menyerang kota Liu Yun? Kota Liu Yun terletak di sebelah timur Ngarai Yuelong, dan dipisahkan dari negara kuno Tianyao hanya oleh pegunungan Panlong. Jika pasukan Ibel Surgawi melewati Ngarai Yuelong, mereka memang dapat menyerang kota Liu Yun secara langsung. Namun, tidaklah mudah untuk melewati Ngarai Yuelong, dan dengan skala kota Liu Yun saat ini, kekuatan yang kurang dari 10.000 tidak akan dapat mengguncang kota Liu Yun sama sekali. Jika Anda ingin menghancurkan kota Liu Yun dan Akademi Kunpeng sepenuhnya, Anda harus mengirimkan pasukan Ibel Surgawi. Namun, begitu pasukan Ibel Surgawi bergerak, mereka pasti akan ditemukan oleh dinasti Zhou besar. Prefektur Longyuan merupakan tempat yang diperebutkan oleh kedua suku. Jika perang pecah di Prefektur Longyuan, dinasti Zhou Agung tidak akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Namun, begitu tentara Tianyao menyerbu Provinsi Donglu dan Provinsi Beiyue, itu berarti kedua negara akan berperang habis-habisan. Setelah perang dimulai, tentara Longyuan akan dapat mendukung kota Liu Yun dalam 3 hari. Oleh karena itu, bukanlah strategi yang baik untuk membiarkan pasukan Ibel Surgawi melewati Ngarai Yuelong untuk menyerang kota Liu Yun. Memang benar untuk menyerang kota Liu Yun, tetapi kita tidak boleh melakukannya melalui Ngarai Yuelong. Suara Dewa Kunsu Tiansheng terdengar dari cermin kekosongan. Maksudmu, kita akan membangun kota militer sementara di dunia kecil pemusnahan ini dan menempatkan 100.000 tentara di sana. Dengan kekuatan magis tertinggiku, Kunsu Tian, kita akan memindahkan dunia pemusnahan kecil ini ke langit di atas kota Liu Yun. Itu akan seperti pasukan dewa yang turun dari langit. Kota Liu Yun akan hancur dalam sekejap, dan tentara Longyuan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Setelah merebut kota Liu Yun, kita akan menggunakan kota Liu Yun sebagai benteng untuk menyerang tentara Longyuan dari kedua sisi. Apakah kamu masih takut bahwa tentara Longyuan tidak akan dihancurkan? Jenderal Kunsu Tiansheng memberitahu rencananya. Setelah mendengar ini, mata Raja Ibel Fatian dan Raja Ibel Mu Hou langsung berbinar. Bisakah Kunsu Tian benar-benar memindahkan dunia kecil ini ke langit di atas kota Liu Yun? Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, aku tidak akan memberitahumu rencana ini. Dewa Kunsu Tiansheng menegaskan. Jika itu benar, maka strategi ini punya potensi besar. Raja Ibel Mu Hou mengangguk. Suara sombong Dewa Surgawi Kunsu terdengar lagi di cermin void. Tidak hanya itu, bahkan jika pasukan Ibel Surgawi yang dikirim ke dunia kecil terlalu tidak kompeten dan gagal menerobos kota Liu Yun pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Mengapa ruang di dunia kecil pemusnahan ini tidak stabil sejak awal? Setelah digerakkan oleh kekuatan magis yang besar, ia akan runtuh lebih cepat. Bahkan jika pasukan Ibel Surgawi di dalamnya tidak menerobos kota Liu Yun. Ketika dunia kecil ini runtuh,
kota Liuyun akan hancur bersama-sama. Dewa Kunsu Tiansheng menjelaskan. Dengan cara ini, semuanya akan aman. Selain itu, pasukan Ibel Surgawi yang dikirim ke dunia kecil tidak harus semuanya elit. Seseorang dapat merekrut 100.000 Ibel Surgawi tingkat rendah. Raja Ibel Mu Hou mengangguk. Benar sekali. Selama kita bisa merebut kota Liuyun, teknik rahasia leluhur di Akademi Kunpeng akan menjadi milik kita, dan warisan formasi itu juga akan menjadi milik kita. Kita juga bisa menangkap para alkemis itu dan membuat pil untuk klan setan langit kita. Hahaha, memikirkan hal ini, Raja Ibel Fatian tidak bisa menahan tawa liarnya ke arah langit. Benar, kota Wangbei sulit dikalahkan. Kota Liuyun berbeda. Kota ini lembut, gemuk, dan mudah dikunyah. Setelah beberapa Raja Ibel dan orang suci mendiskusikannya, mereka segera memutuskan strategi pengepungan ini. Setelah rencana tersebut rampung, Raja Ibel Fatian segera secara diam-diam mengirim pasukan Ibel untuk membangun kota di dunia kecil Mikwe. Karena kota ini hanya sementara, pembangunannya sangat cepat. Suku Fatian dan Muhou secara bersamaan mulai merekrut setan langit tingkat rendah untuk membentuk pasukan setan langit baru. Pasukan rahasia Night Owl menemukan bahwa suku Fatian dan Muhou menunjukkan tanda-tanda membentuk pasukan setan surgawi tingkat rendah, dan melaporkannya ke Aula Urusan Militer Tentara Long Yuan. Namun informasi ini tidak banyak menarik perhatian. Lagi pula, pasukan Ibel Surgawi baru saja menderita kerugian besar dalam pengepungan, jadi wajar saja jika menunggu pasukan Ibel Surgawi mengisi kembali pasukan mereka setelah menerima tanda-tanda. Mengenai serangan pasukan setan langit ke kota Liuyun, Qin Taiya telah mempertimbangkannya dan telah membuat persiapan. Pasukan rahasia Night Owl sangat aktif di dekat Ngarai Yuelong. Intelijen yang relevan diserahkan ke Aula Urusan Militer Tentara Long Yuan hampir setiap hari. Intelijen menunjukkan tidak ada pergerakan aneh di dekat Ngarai Yuelong, dan pasukan Tianyao tidak bergerak untuk mendekati Ngarai Yuelong. Setelah meringkas intelijen, kesimpulan yang dicapai adalah kota Liuyun aman. Namun, 1 bulan setelah pengepungan berakhir, serangan dewa muncul di kota Liuyun, mengganggu kedamaian tentara Long Yuan selama sebulan. Potongan-potongan intelijen disampaikan ke Aula Urusan Militer Tentara Long Yuan seperti tetesan hujan. Yesuan bergegas ke aula militer dan bertanya dengan keras, bukankah ringkasan intelijen sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Ibel Surgawi tidak memiliki tanda-tanda menyerang kota Liuyun? Apa yang terjadi? Hang Zhan menjawab dengan ekspresi serius. Kemarin, sebuah fenomena aneh muncul di langit di atas kota Liuyun, dan kemudian pasukan Ibel Surgawi muncul di langit dan menyerang kota Liuyun. Para pengawal Liuyun terkejut dan jatuh ke dalam masalah. Berapa banyak setan surgawi? Yesuan langsung bertanya. Perkiraan awal 100.000. Jawab Hang Zhan. Ekspresi Yesuan langsung berubah serius. Meskipun kota Liuyun berkembang sangat cepat, namun karena perluasan yang terus-menerus, kemampuan pertahanan kota tersebut tidak kuat. Kota Wangbei, kota militer yang tangguh dalam pertempuran, hampir ditembus oleh pengepungan 200.000 setan surgawi. Kota Liuyun diserang oleh 100.000 setan surgawi dan tidak ada yang bisa bertahan. Kemarilah, Su Changlin, dengarkan perintahku. Kavaleri Dewa Angin harus segera bersiap dan bergegas ke kota Liuyun. Yesuan tidak meminta perintah dari Qin Taiya, tetapi langsung memerintahkan kavaleri Dewa Angin untuk maju. Baik, Su Changlin segera menerima perintah dan mengumpulkan kavaleri Feng Shen untuk bersiap mendukung kota Liuyun. Berbeda dengan Yesuan yang sedikit cemas, Qin Taiya membentangkan peta dan segera menanyakan informasi yang diberikan oleh pengawal rahasia Night Owl. Bagaimana tentara Ibel Surgawi yang menyerang kota Liuyun muncul? Pemimpin Night Owl Dark Guard, Night Owl, muncul dan mengangguk. Saya secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa kota Void telah muncul di atas Floating Cloud City, yang tidak terlihat oleh mata terbuka. Kota itu dipindahkan ke atas Floating Cloud City menggunakan sarana tanah suci Kunsutian. Melalui pengamatan, ditemukan bahwa ruang kota Void ini sangat tidak stabil dan ada tanda-tanda kerundewa ruang. Qin Taiya menyipitkan matanya sedikit dan segera mengerti apa artinya ini. Sebuah kota kosong runtuh di atas kota Liuyun, dan hasilnya kota Liuyun berubah menjadi abu. Perkiraan waktu kerundewa ruang angkasa. Tidak mungkin untuk memastikannya saat ini. Kami telah meminta Master Formasi Akademi Kunpeng untuk membuat perkiraan. Hasilnya belum keluar, tetapi menurut pengamatan bawahan saya, itu seharusnya tidak runtuh sepenuhnya dalam beberapa hari. Jawab Ye Xiao. Qin Taiya kemudian bertanya berapa banyak pasukan Ibel Langit yang ada di kota Void. Berapa banyak pasukan elit yang ada di sana? Di kota Void, ada 100.000 Ibel Surgawi, 30.000 diantaranya adalah Ibel Elit. Sisanya, 70.000 adalah Ibel Surgawi tingkat rendah yang telah dideteksi oleh pasukan Ibel Surgawi bulan lalu. Namun, mereka semua kuat dalam pertempuran, kecuali disiplin mereka yang agak buruk. Night Owl menjawab. Dengan 30.000 prajurit elit, jumlah pasukan Ibel Surgawi di kota Lingyao hanya 90.000.
Qin Tai'a melihat peta dan berpikir keras. Titik titik titik. Titik titik titik. Melihat masalah dari sudut pandang Komandan Tentara Long Yuan, ketika kota Liuyun diserang, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendukung kota Liuyun. Selain mendukung kota Liuyun, ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu mencari kompensasi dari situasi perang. Jika tentara Ibel Surgawi menyerang kota Liuyun pasti akan menderita kerugian. Pasukan Tianyao juga harus menempatkan pasukannya di kota Liuyun. Pada saat ini, kota Lingyao dan kota-kota kuno Tianyao lainnya pasti akan memiliki kekurangan. Sebagai panglima tertinggi tentara Long Yuan, tidak ada cara baginya untuk mencegah kota Liuyun menderita kerugian. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghentikan kerugian dalam pertempuran. Hang Zhan telah bertugas di tentara Long Yuan selama bertahun-tahun, jadi dia tentu saja memikirkan hal ini dan berpikir, Jenderal, meskipun kota Lingyao telah kehilangan 30.000 prajurit elit lainnya, kita masih belum dapat menghadapi 90.000 pasukan Tianyao yang tersisa. Kita tidak dapat mengatasinya. Ye Xuan tidak menunggu Qin Tai'a dan pasukan Long Yuan menyelesaikan diskusi mereka. Dia berjalan tepat di depannya dan berkata setelah hening sejenak, aku ingin kembali. Qin Tai'a menatap peta, mengangguk dan berkata, silakan. Ambil kam kiri kavaleri besi Dewa Angin, dan tinggalkan kam kanan di belakang. Pasukan Long Yuan yang mendukung kota Liuyun akan tiba di kota Liuyun dalam 3 hari. Misi kalian adalah kembali dan menunda selama 3 hari untuk meminimalkan kerugian kota Liuyun. Setelah kavaleri besi Feng Shen menunjukkan kemampuan tempurnya yang kuat, tentara Long Yuan melakukan segala upaya untuk memperluas pasukannya. Kavaleri besi Feng Shen kini telah mencapai 10.000 prajurit kavaleri, dibagi menjadi kubu kiri dan kubu kanan. Komandan kam kiri adalah Su Changlin, yang pada dasarnya hanya mematuhi perintah Ye Xuan, dan Qin Tai'a tidak berniat mengambil alih komando. Kam kanan berada di bawah komando Hang Zhan dan dipimpin oleh seorang jenderal berpengalaman dari batalion kavaleri. Ye Xuan sedikit cemas. Bagaimanapun, kota Liuyun adalah tempat ia dibesarkan, dan orang-orang terdekatnya dalam kehidupan ini semuanya ada di kota Liuyun. Saat ini kota Liuyun sedang diserang oleh pasukan Ibel Surgawi, jadi ia tidak bisa menahan rasa cemas. Qin Tai'a mendongak, wajahnya tenang tanpa jejak riak, dan mengingatkannya tenanglah, kecemasanmu tidak akan mengurangi jumlah orang yang dibasmi oleh pasukan Ibel Surgawi. Saya pergi. Tidak peduli seberapa cepat kavaleri Dewa Angin, akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk mencapai kota Liuyun. Ye Xuan tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia segera berangkat, ingin kembali ke kota Liuyun terlebih dahulu. Begitu dia berbalik, Qin Tai'a memegang bahunya dengan tangannya, kamu masih gegabah. Bahkan jika kamu kembali sendirian, kamu tidak dapat mengubah situasi. Menyelamatkan 1 orang lagi lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, kata Ye Xuan dengan suara yang dalam. Tunggu 2 jam lagi. Qin Tai'a menoleh ke langit di luar jendela, lalu berkata, setelah senja, aku akan menggunakan gerbang Sura untuk mengirimmu dan kavaleri besi Dewa Angin Zuoying kembali ke kota Liuyun. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar, dia hampir lupa tentang gerbang Sura. Ketika Akademi Kunpeng dan Ji Sensang berkonflik, Qin Tai'a menggunakan gerbang Sura untuk melintasi 1000 mil dan muncul. Jika gerbang Sura dapat digunakan, kavaleri Dewa Angin dapat mencapai kota Liuyun dalam sekejap, menghemat waktu perjalanan, yang secara langsung akan mengubah situasi pertempuran. Qin Tai'a kemudian menjelaskan gerbang Sura hanya dapat melintasi jarak yang begitu jauh setelah senja, jadi bersabarlah. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Tuan muda, pada saat ini, terdengar suara keras dari luar aula urusan militer. Itu adalah Mo Wu. Meskipun Mo Wu sudah menjadi jenderal tentara Long Yuan, dia belum memenuhi syarat untuk masuk dan meninggalkan aula urusan militer dengan bebas. Jadi ketika dia mengetahui kota Liuyun sedang diserang, dia langsung berlari tergesa-gesa, tetapi dihentikan di luar aula urusan militer oleh para penjaga. Pada saat ini, Dewan Agung sangat riuh, karena para jenderal dan ahli strategi dari semua pihak berdebat mengenai situasi perang saat itu. Kalau ada orang besar lain datang, suasana pasti makin kacau. Ye Xuan berjalan keluar dari aula urusan militer, datang ke pintu, dan mengangkat tangannya untuk membiarkan para penjaga mundur. Mo Wu berkata dengan cemas, Tuan, pasukan Ibel Surgawi sedang menyerang kota Liuyun. Ayo cepat kembali. Su Changlin sedang mengatur pasukan dan akan berangkat setelah senja. Ye Xuan tidak menjelaskan secara rinci dan langsung menyatakan pengaturannya. Mo Wu tidak bertanya mengapa mereka tidak segera berangkat. Dia mengangguk dan setuju setelah mendengar pengaturan itu. Baiklah. Tuan muda, saya akan menyiapkannya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari dengan langkah besar. Melihat langkah Mo Wu yang penuh tekad, Ye Xuan merasa iri. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kecemasan di wajahnya, dia tidak bisa tenang di dalam hatinya. Kita harus menunggu 2 jam lagi.
Ye Xuan berdiri di luar aula urusan militer, menatap gerbang yang hikmat dan bermartabat, perlahan-lahan mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, Fang Qiangqiao keluar, berdiri di sampingnya, dan berkata, sulit untuk tenang, bukan? Jika aku tahu bahwa kampung halamanku sedang diserang oleh pasukan Ibel Surgawi, aku juga tidak akan bisa tenang. Terlebih lagi, kota Liuyun adalah kota megah yang dibangun oleh Mayor Jenderal. Hanya saja menunggu itu terlalu menyakitkan, kata Ye Xuan. Jangan khawatir, karena Sang Jenderal telah mengaktifkan gerbang Sura, kota Liuyun pasti dapat dipertahankan. Fang Qiangqiao berkata dengan nada menenangkan. Ye Xuan telah mendengar sedikit tentang kisah gerbang Sura, tetapi dia tidak begitu jelas. Untuk mengalihkan perhatian, dia bertanya dengan santai, saya mendengar bahwa gerbang Sura dulunya adalah harta karun klan Sura. Ya, itu adalah gerbang kota suku Sura. Ketika Sang Jenderal menghancurkan suku Sura, aku hanyalah seorang letnan kecil di batalion kavaleri. Fang Qiangqiao mengangguk. Apa yang terjadi antara tentara Long Yuan dan klan Sura? Ngomong-ngomong soal ini, kita harus bicara soal pernikahan antara Raja Ibel Fatian dan klan Sura. Raja Ibel Fatian menikahi putri pemimpin klan Sura dan melahirkan seorang putra, Raja Ibel Kecil Faseng. Ngomong-ngomong, Raja Ibel Kecil Faseng adalah sisa-sisa klan Sura, dan dia akhirnya dibasmi oleh Mayor Jenderal. Fang Qiangqiao menatap ke kejauhan, mengingat apa yang terjadi tahun itu. Fang Qiangqiao melanjutkan ceritanya tentang suku Sura di masa lalu setelah pernikahan antara Raja Ibel Fatian dan suku Sura. Dia ingin menggunakan kekuatan suku Sura untuk menyerang kota Wangbei. Suku Sura adalah suku roh yang sangat aneh. Mereka tinggal di bawah tanah, tetapi dapat dengan bebas berpindah-pindah antara bawah tanah dan tanah. Karena klan Sura sangat pandai menjelajah kehampaan. Tidak hanya itu, menurut legenda, dimanapun klan Sura membuka gerbang Sura, disitulah kota mereka berada. Klan Sura dapat memindahkan seluruh kota melalui gerbang Sura. Dapat dikatakan bahwa pasukan dewa turun dari langit. Raja Ibel Fatian ingin menggunakan kekuatan magis besar klan Sura untuk menerobos pertahanan pasukan Long Yuan. Namun, klan Sura mengandalkan kekuatan magis besar yang bahkan dapat melintasi kehampaan dengan kota-kota mereka, dan sangat ceroboh dalam posisi mereka dalam pertempuran. Jadi Sang Jenderal memanfaatkan situasi dan dengan sengaja memimpin klan Sura jauh ke dalam wilayah musuh, memusnahkan klan Sura dalam satu gerakan, dan merebut gerbang Sura. Meskipun gerbang Sura tidak punya banyak kekuatan ofensif, efeknya jika digunakan dengan benar tidak kalah dengan senjata kekaisaran. Fang Qiangqiao menepuk bahu Ye Xuan dan berkata dengan nada menghibur, jangan khawatir. Karena Sang Jenderal telah menggunakan gerbang Sura, itu berarti di hati Sang Jenderal, kota Liuyun memiliki status yang sangat tinggi. Sang Jenderal pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kota Liuyun. Apakah gerbang Sura jarang digunakan? Tanya Ye Xuan. Gerbang Sura menghabiskan banyak energi, Jenderal. Gerbang itu tidak akan digunakan kecuali diperlukan, jawab Fang Qiangqiao. Ye Xuan mengangguk tanpa suara dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Setelah mendengarkan cerita suku Sura, waktu pun berangsur-angsur mendekati senja. Ketika Ye Xuan tiba di lapangan parade, 5.000 prajurit kavaleri dari kam kiri kavaleri besi Feng Shen telah berkumpul. Su Changlin turun dari kudanya dan berlutut dengan satu kaki untuk meminta perintah batalion kiri kavaleri besi Feng Shen telah menyelesaikan persiapannya dan sedang menunggu perintah dari Mayor Jenderal. Tatapan mata Ye Xuan menyapu 5.000 prajurit kavaleri. Ketika kavaleri besi Feng Shen pertama kali dibentuk, sebagian besar dari mereka direkrut dari kota Wangbei dan kota Liuyun, jadi hampir setengah dari 5.000 prajurit kavaleri itu berasal dari kota Liuyun. Sekarang, para Ibel Surgawi menyerang kota Liuyun. Aku tahu banyak dari kalian yang lahir dan dibesarkan di kota Liuyun. Orang tua dan saudara-saudara kalian ada di kota Liuyun, begitu juga aku. Aku ingin terbang kembali ke kota Liuyun sekarang untuk menyelamatkan kampung halaman kita dan orang tua serta saudara-saudara kita. Bagaimana menurutmu? Ye Xuan bertanya dengan keras. Kembalilah ke kota Liuyun dan basmi setan langit. Kembalilah ke kota Liuyun dan basmi Ibel langit. 5.000 prajurit kavaleri mengangkat tombak mereka pada saat yang sama dan berteriak serempak, moral mereka tinggi. Di tengah sorak-sorai itu, matahari terbenam perlahan-lahan terbenam di cakrawala, menerangi langit yang penuh dengan awan berapi. Saat senja, Qin Tai'a berjalan perlahan ke tempat latihan. Mendengar teriakan 5.000 prajurit kavaleri Dewa Angin, dia sangat senang. Dia membelai jenggotnya dan memuji mereka, sangat kuat, lumayan. Cepat lepaskan gerbang Sura, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi, desak Ye Xuan. Mundur 100 kaki. Qin Tai'a berteriak dengan suara yang dalam, memadatkan energi sejatinya dengan kedua telapak tangannya, dan membantingnya ke tanah dengan keras. Wah, energi sejati mengalir ke tanah, dan retakan muncul di tanah, menyebar dengan cepat ke depan.
Kemudian retakan itu pecah dengan suara keras, dan gerbang kota perlahan muncul dari tanah. Itu adalah gerbang Sura. Gerbang Sura diukir dengan pola-pola susunan kuno dan misterius, dan setiap pola memancarkan aura misterius dan menakutkan. Sesaat kemudian, sebuah gerbang kota setinggi 100 kaki muncul di depan lapangan parade, dan gelombang-gelombang kehampaan yang bergelombang datang dari gerbang tersebut. Kemudian, sebuah gambar muncul di gerbang Sura. Jika diperhatikan dengan ama, itu adalah pemandangan kota Liuyun. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan emosi ketika melihat pemandangan di kampung halaman mereka. Berpikir bahwa kota Liuyun saat ini sedang dirusak oleh ibel surgawi, mereka menjadi marah. Melalui gerbang Sura, Anda bahkan dapat melihat pertempuran yang terjadi di atas kota Liuyun, dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan pertempuran yang sangat sengit. Ye Xuan segera ingin melewati gerbang Sura. Qin Tai'e menekan telapak tangannya dan berkata, "Jangan cemas. Mari kita lihat bagaimana situasi pertempuran di kota Liuyun terlebih dahulu." Begitu suara itu jatuh, sesosok tubuh melintas di gerbang Sura, dan sekelompok pengawal rahasia Night Owl berjalan keluar dari gerbang Sura, berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Jenderal." Jelas, tim pengawal rahasia Night Owl ini datang dari kota Liuyun melalui gerbang Sura, dan mereka paling akrab dengan situasi pertempuran terkini di kota Liuyun. Bagaimana pertempurannya? 30.000 pengawal Liuyun, dengan formasi pertahanan kota sebagai pendukung mereka, bertempur melawan pasukan ibel surgawi selama sehari semalam. Pertempuran itu sengit, dan kota Liuyun dalam bahaya dan dapat ditembus kapan saja. Bagaimana dengan Kunpeng College dan Senjiang College? Formasi pelindung kedua akademi lebih stabil daripada formasi pelindung kota Liuyun, jadi untuk sementara aman. Orang-orang kuat dari kedua akademi telah mengambil inisiatif untuk bergabung dalam perang, tetapi pasukan setan langit memiliki 100.000 pasukan, dan situasi pertempuran di kota Liuyun sangat kritis. Kapten Night Owl Dark Guard menjawab. Qin Tai'e dengan cepat bertanya tentang situasi pertempuran dan akhirnya bertanya, apakah ada berita lain yang perlu dilaporkan? Kapten Night Owl Dark Guard ragu-ragu sejenak, lalu mendongak ke arah Ye Xuan. Jelaslah bahwa Kapten pengawal rahasia Night Owl punya berita tetapi tidak tahu apakah dia harus melaporkannya, dan berita ini kemungkinan besar terkait dengan Ye Xuan. Katakan saja, perintah Qin Tai'e. Ya, kami menerima berita dari ibu kota Kekaisaran Chaohua tadi malam bahwa Pangeran keempat Jun Tianwen akan menikah dalam 3 hari, dan istrinya adalah Tuan Muda Lembah Shenmu, kata Kapten Pengawal Kegelapan Night Owl. Ketika Ye Xuan mendengar berita itu, pupil matanya membesar hebat. Qin Tai'e langsung mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak tahu tentang Ye Xuan dan Su Zexue, tetapi setelah berdiskusi tentang pernikahan dengan Ye Xuan hari itu, dia menduga bahwa cicitnya memiliki kekasih, jadi dia mengirim penjaga rahasia Night Owl untuk menyelidikinya. Masalah tentang Su Zexue bukanlah rahasia dan pengawal rahasia Night Owl dapat dengan mudah mengetahuinya. Akan tetapi, diketahui pula bahwa Su Zexue dan pangeran keempat dinasti Zhou besar, Jun Tianwen, sudah bertunangan, jadi Qin Tai'e tidak menyebutkannya setelah mengetahuinya. Sekarang tiba-tiba ada berita bahwa Jun Tianwen akan menikah, dan waktunya tiba pada saat yang kritis bagi kota Liuyun. Pada saat ini, pikiran Ye Xuan terlintas dengan kenangan kenalannya dengan Su Zexue, dan pikirannya menjadi rumit dan tidak jelas. Qin Tai'e menoleh kembali ke arah cicitnya yang tengah tenggelam dalam ingatannya, tetapi tidak memarahinya. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Qin Tai'e tahu betul bahwa usia ini adalah masa ketika kaum muda sedang dalam suasana hati yang romantis. Akan menjadi hal yang tidak normal jika dia tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar berita itu. Tidak ada ekspresi sedih atau gembira di wajah Ye Xuan. Dia meraih tangannya, mengambil sehelai daun, dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk melihat sisa cahaya matahari terbenam. Daun ini berasal dari pohon suci di lembah Shenmu. Daun ini diberikan oleh Su Zexue dan disimpan dalam bahasa binatang roh. Daun ini memiliki keilahian pohon suci. Daun ini tetap hijau setelah disimpan sekian lama, seolah-olah dapat tetap hidup selamanya. Meskipun Ye Xuan telah lama mengetahui bahwa Su Zexue dan Jun Tianwen telah bertunangan, dan tahu bahwa hari itu pasti akan tiba, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi saat ini, yang membuatnya lengah. Qin Tai'e menatap ekspresi Ye Xuan dan bertanya perlahan, seperti apa rupa gadis itu? Dia membuatmu begitu terganggu. Ye Xuan menatap dedaunan di tangannya yang memancarkan vitalitas dan cahaya spiritual di bawah sinar matahari terbenam, lalu menjawab dengan santai bertemu dengannya bagaikan mata air yang memantulkan bunga pir. Dalam ingatan Ye Xuan, gadis bernama Zexue begitu lembut. Seperti butiran salju yang jatuh ke telapak tanganmu, perlahan mencair menjadi es dan meresap ke dalam hatimu. Seperti pohon yang bunga pir saljunya mekar di kolam mata air tempat es dan salju mencair, suasananya tenang dan penuh keharuman. Ye Xuan telah berjanji padanya bahwa dia akan menikahinya,
membawanya kembali ke kota Liu Yun, dan membawanya kemanapun dia ingin pergi, tetapi dia tidak dapat mengatasi rintangan dari tuannya dan kontrak pernikahan dengan keluarga kerajaan Zhou Agung. Untungnya, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya dengan berdiri di puncak seni bela diri, seseorang dapat menjadi satu-satunya yang unggul, dan tidak ada yang berani menentang keinginan yang kuat. Karena obsesi yang terpendam dalam hatinya dan tekad untuk menjadi orang kuat, dia menapaki jalan dan akhirnya melangkah setengah kaki ke ranah martial Sein. Tetapi dia tidak menyangka akan mendengar berita pernikahan Su Zexue saat kota Liu Yun dalam bahaya. 3 hari. 3 hari lagi, hari pernikahan akan tiba. Jumlah waktu ini tidak cukup untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi kota Liu Yun saat ini. Jika dia menginginkan kota Liu Yun, dia akan kehilangan kesempatan untuk menghentikan pernikahannya. Jika kita meninggalkan semuanya dan menuju Chaohua, maka kota Liu Yun kemungkinan besar akan lenyap sejak saat itu. Seolah segalanya telah ditakdirkan untuk tidak membawanya kembali ke kota Liu Yun dan membiarkannya melihat tempat di mana ia dulu tinggal. Aku belum pernah menghadapi pilihan sesulit itu dalam hidupku. Inginkan dia, atau Anda ingin kota Liu Yun? Qin Tai'e menatap cicitnya yang membuatnya sangat puas, dan tidak ingin dia membuat pilihan yang salah. Sebagai orang kuat yang tak tertandingi, tatapannya harus melampaui 9 langit dan melihat ke bawah ke gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia. Untuk menjadi pria kuat yang mencapai puncak dan menjadi satu-satunya yang lebih unggul dari yang lain, Anda tidak perlu meninggalkan semua emosi, tetapi Anda tidak bisa berhenti bergerak menuju puncak bagi seorang wanita. Yang kuat ingin menaklukkan dunia, dan wanita hanyalah bagian darinya. Qin Tai'e telah berperang melawan ibel surgawi dan melawan langit dan bumi selama 300 tahun. Tentu saja, apa yang dilihatnya dan dipikirkannya berbeda dengan apa yang dipikirkan orang-orang muda. Ia tahu hal itu, tetapi ia berharap cicitnya yang selalu memberinya kejutan ini dapat tumbuh lebih cepat. Menurutnya, bahkan jika ia kehilangan satu kota Liu Yun, itu bukanlah masalah besar. Jika ia dapat membangun satu kota Liu Yun, ia juga dapat membangun satu kota Liu Yun kedua dan ketiga. Yang penting adalah sikap terhadap jalan menjadi kuat dan pikiran yang mampu membawa dunia. Jika kamu mampu menyerahkan sebuah kota demi seorang wanita, kamu mampu menyerahkan lebih banyak lagi demi wanita itu. Qin Tai'e tidak ingin melihat Ye Xuan membuat pilihan yang salah, jadi dia mengingatkannya, Xuan kamu ditakdirkan untuk mencapai puncak dan meminta kebenaran tertinggi. Hanya wanita yang tahu bagaimana membantu kamu mencapai puncak seni bela diri yang memenuhi syarat untuk menjadi orang kepercayaanmu. Kakek mengizinkanmu untuk memiliki perasaan romantis, tetapi dia tidak ingin melihatmu berhenti di jalan seni bela diri demi seorang wanita. Jika gadis yang kamu pikirkan benar-benar lembut dan berbudi luhur, dia seharusnya tahu bagaimana agar tidak menjadi beban bagimu. Dalam menghadapi masalah besar, seseorang yang membuatmu membuat pilihan yang salah tidak dapat menemanimu sampai akhir. Setelah Qin Tai'e selesai berbicara, dia melihat bahwa cicitnya, yang memiliki harapan besar padanya, masih tenggelam dalam ingatannya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam dia hanyalah seorang wanita. Jika kamu suka, tunggu sampai kamu menghancurkan negara kuno Tianyao, bahkan jika dia menjadi seorang putri, kamu dapat merebutnya. Ye Xuan menatap daun pohon suci di tangannya cukup lama sebelum berbicara, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku sangat merindukanmu sehingga aku tidak bisa melepaskannya. Senang mendengarnya. Qin Tai'e akhirnya merasa lega dan terus menghiburnya, jangan khawatir. Jika gadis ini benar-benar secerdas yang kamu tahu, dia akan mengerti pilihanmu. Ye Xuan meletakkan kembali dedaunan itu ke dalam pelukannya, menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke kota di belakang gerbang Sura sambil berteriak, Kavaleri Dewa Angin, dengarkan perintahku, kembalilah ke Liu Yun, dan lawan setan langit. Kembalilah ke Liu Yun dan lawanlah ibel langit. Kavaleri Dewa Angin berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Ye Xuan memimpin seperti cahaya pedang dan terbang menuju gerbang Sura terlebih dahulu. 5.000 prajurit kavaleri Dewa Angin mengikuti dengan menunggang kuda, melewati gerbang Sura, dan tiba di kota Liu Yun. Di atas kota Liu Yun, sebuah kota kosong melayang di langit, menjulang. Gelombang fluktuasi spasial yang dapat mencabik-cabik jiwa seseorang menekan ke bawah, seolah-olah langit akan runtuh. Di kota Void, seorang pria kuat yang bersembunyi dalam jubah abu-abu melambaikan tangannya dan memancarkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bagaikan tangga yang membentang dari kota kehampaan ke kota awan yang mengalir. Ribuan setan surgawi bergegas turun dari kota Void dengan tangga emas dan menerkam kota Flowing Cloud. Api perang membakar hingga ekstrim, dan teriakan pertempuran mencapai langit. Pengawal Liu Yun mengandalkan formasi pertahanan kota untuk menahan serangan ibel surgawi. Namun, di bawah serangan tentara ibel surgawi, kota Liu Yun sudah dalam bahaya. Sekelompok setan surgawi menyerang kota itu dan hendak menerobos masuk.
Serangan setan langit di darat bukan saja dahsyat, di angkasa pun para jenderal setan langit melayang-layang di angkasa sambil menembakkan tombak-tombak berapi ke dalam kota, menyemburkan bola-bola api yang berkobar ke angkasa. Para prajurit di kota itu melawan dengan keras, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit dan kesulitan menahan serangan Jenderal Ibel Surgawi. Ye Xuan melewati gerbang Sura dan kembali ke kota Liu Yun. Dia mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak, "Basmi! Basmi!" Kavaleri besi Dewa Angin berteriak serempak dan menunggang kuda mereka menuju pasukan setan langit, menimbulkan angin kencang. Seperti dewa kematian yang turun ke bumi, mereka menyerbu kelompok setan langit dan memulai pembantaian. Ye Xuan mengangkat pedangnya dan terbang di atas kota Liu Yun. Dengan satu tebasan pedang, dia membasmi semua prajurit Ibel Surgawi yang berada pada level yang sama dalam radius 100 kaki. Melolong, bola guntur itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, melesat ke angkasa, dan mulai membantai para setan surgawi. Di sisi lain, menghadap ke utara kota, gerbang Sura menyelesaikan misi mengirim kavaleri besi Dewa Angin kembali ke kota Liu Yun dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Tepat saat gerbang Sura hampir tenggelam seluruhnya ke dalam tanah, sepasang saudara kembar muncul di depan gerbang Sura. Mereka adalah Gai dan Tong. Mereka peka terhadap pedang hantu dan tiba-tiba menyadari bahwa pedang itu telah pergi ke tempat yang sangat jauh. Mereka segera berlari ke lapangan parade di kota Wangbei dan melihat gerbang Sura dan perang yang berkecamuk di balik gerbang Sura. Kedua gadis kecil itu berlari menuju gerbang Sura tanpa berpikir. Ketika Qintaya melihat ini, dia mengerutkan kening tetapi tidak menghentikannya. Sebelum gerbang Sura benar-benar tenggelam ke dalam tanah, Gai dan Tong melewati gerbang Sura dan kembali ke kota Liu Yun. Kemudian mereka melesat ke sisi Ye Xuan dan membantunya membasmi Ibel Surgawi. Di kota Liu Yun, beberapa prajurit yang pernah melihat Ye Xuan melihat seorang prajurit manusia tiba-tiba menyerang dari langit. Mereka mendongak dan bersorak keras, "Tuan kota telah kembali. Tuan kota telah kembali." Sebuah gaun biru muda berkelebat di kota, Xiang Ling berlari menghampirinya, mengerucutkan bibirnya, matanya berkaca-kaca, dia ingin marah besar, tetapi saat ini dia sedang menghadapi serangan pasukan Ibel Surgawi, dia tahu betapa seriusnya situasi, dan dengan cepat berbalik dan menebas Ibel Surgawi dengan pedangnya. Kedatangan kavaleri besi Dewa Angin segera membubarkan pasukan Ibel Surgawi yang menyerang gerbang kota di luar kota, mengubah situasi pertempuran dalam sekejap dan sangat mengurangi tekanan pada kota Liu Yun. Akan tetapi, sebagian besar dari 100.000 tentara Ibel Surgawi di kota Void adalah Ibel Surgawi tingkat rendah. Para bangsawan kelas atas di negeri kuno setan surgawi sama sekali tidak peduli dengan kehidupan para setan surgawi kelas bawah ini, dan terus memerintahkan penyerangan ke kota, berniat menggunakan mayat-mayat tersebut untuk menghancurkan kota Liu Yun. Di kota Void, setiap kali pria kuat misterius yang tersembunyi di balik jubah abu-abu melambaikan tangannya, sebuah tangga emas akan jatuh. Sekelompok setan surgawi menaiki tangga emas dan bergegas dari kota Void menuju kota awan mengalir. Para setan surgawi menyerbu bagai air pasang dan tidak dapat dibasmi atau dihabisi. Pertarungan sengit itu berlangsung sejak petang hingga larut malam, hingga tak ada lagi cahaya di langit dan setan langit itu pun mundur. Puluhan ribu mayat Ibel Surgawi ditinggalkan di luar kota Liu Yun, beberapa dengan kepala dan tubuh terpisah atau terbelah menjadi dua bagian. Bau darah menyebar ke seluruh hutan belantara, menarik serigala liar untuk berebut makanan. Setelah mengalahkan pasukan Ibel Surgawi, Ye Xuan tidak punya waktu untuk kembali ke keluarganya dan langsung pergi ke rumah tuan kota. Xiang Ling mengikuti ke rumah tuan kota, tetapi tidak dapat mengikutinya masuk. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh Tong di sampingnya, sambil berkata dengan santai, "Alangkah baiknya jika aku bisa sesantai kalian." Tong tersenyum polos, mengulurkan 4 jarinya, dan berkata, "Saudari Xiang Ling, aku membasmi 30 Ibel hari ini. Bisakah aku mendapatkan 30 roti sebagai gantinya?" Tentu saja, Xiang Ling tidak dapat menahan tawa dan membengkokkan jari kelingkingnya ke belakang. Di rumah penguasa kota, begitu Su Maosheng melihat Ye Xuan kembali, dia berkata dengan cemas, "Tuan kota, Anda akhirnya kembali. Setan ini tiba-tiba muncul dari langit. Jika Anda tidak kembali, saya akan mati demi kota ini. Kamu mengelola urusan kota dengan sangat tekun. Sayang sekali kamu mati demi kota ini." Ye Xuan menjawab dengan santai. "Tuan kota, menurut berita yang dikirim oleh pengawal rahasia Night Owl, ada 100.000 Ibel Surgawi di kota Void di langit. Kita hanya memiliki 30.000 pembela di kota awan terapung. Bagaimana kita bisa mempertahankannya?" Su Maosheng menepuk pahanya dan bertanya dengan cemas, "Kapan dukungan dari tentara Long Yuan akan tiba?" "Dalam waktu 3 hari. 3 hari. Aku khawatir aku tidak akan sanggup bertahan selama 3 hari." Su Maosheng hanya bertanggung jawab atas urusan sehari-hari kota Liu Yun dan tidak peduli dengan pengawal Liu Yun, jadi selain merasa cemas, dia tidak punya pilihan lain.
Yang dikhawatirkan Ye Xuan bukanlah 100.000 Ibel surgawi di kota Void, tetapi kota Void yang berada di atas kota Liu Yun. Menurut laporan dari pemimpin Night All Dark Guard, ruang kota Void ini runtuh. Begitu runtuh sepenuhnya, kota Flowing Cloud akan hancur bersamanya. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Di mana ahli formasi dari Akademi Kunpeng yang bertanggung jawab memperkirakan kecepatan runtuhnya kota Void? Tanya Ye Xuan. Su Maosheng bergegas keluar dan meminta seseorang untuk bertanya. 1/4 jam kemudian, 7 guru dan siswa dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng datang. Setelah mereka memberi hormat, sesepuh yang memimpin Departemen Formasi berkata, Master Sekte, menurut perhitungan kami, ruang di atas tempat kota Void berada runtuh dengan kecepatan 100 kaki per jam. Menurut catatan dalam kitab suci, dunia hampa kecil ini akan meledak sepenuhnya setelah setengah dari Kerun Dewa, menelan semua yang ada dalam radius 100 mil. Setelah menjelaskan proses runtuhnya ruang kota Void, Tetua Formasi menyatakan hasil perhitungan akhir oleh karena itu, menurut perhitungan, akan memakan waktu 1 tahun agar ruang kota Void ini runtuh sepenuhnya. Setahun. Ketika Ye Xuan mendengar jawaban ini, dia mengerutkan kening. Karena waktunya salah, klan setan langit memindahkan kota hampa ini ke langit di atas kota Liu Yun, dengan tujuan alami untuk merebut kota Liu Yun. Rencana sebesar itu pasti memiliki lebih dari satu strategi, dan harus ada rencana untuk merebut kota Liu Yun. Rencana menghancurkan kota awan mengalir secara menyeluruh dengan meruntuhkan kota Void pasti merupakan bagian dari rencana klan setan langit. Oleh karena itu, mustahil bagi klan setan langit untuk menunda Kerun Dewa kota Void selama 1 tahun. Waktu ini terlalu lama, cukup lama untuk terjadinya banyak perubahan yang tidak terduga. Ye Xuan langsung memikirkan alasannya Ibel surgawi pasti punya cara untuk mempercepat Kerun Dewa ruang angkasa. Jika kita mempercepat Kerun Dewa ruang angkasa secara artifisial, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini, Tetua Formasi berpikir sejenak sebelum menjawab, jika kota Void dihancurkan secara artifisial, dunia Void kecil ini akan runtuh dalam 3 hari dan menelan kota Flowing Cloud. 3 hari, Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan merenung. Melihat Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, 7 guru dan siswa dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng tetap diam. Sebuah kuil formasi dibangun di Akademi Kunpeng, dan dikatakan di Akademi Kunpeng bahwa orang dengan pencapaian tertinggi dalam formasi di akademi tersebut adalah Master Sekte. Oleh karena itu, di mata para tetua dan siswa Departemen Formasi, Ye Zhen adalah master formasi tertinggi yang legendaris, dan Ye Xuan adalah master formasi nomor 1 di dunia. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada cara untuk mencegah runtuhnya ruang kota Void? Beberapa tetua formasi menggelengkan kepala tak berdaya dan menjawab, Master Sekte, ini terlalu sulit. Bahkan jika kita diizinkan memasuki kota Void dan mendirikan formasi, mustahil untuk melakukannya. Sebagai perbandingan, mempercepat Kerun Dewa ruang jauh lebih mudah. Ye Xuan tidak tahu bahwa dunia hampa kecil yang disebut kepunahan oleh Kun Sutian dipindahkan ke langit di atas kota Liu Yun sebagai senjata untuk menghancurkan kota Liu Yun justru karena tidak mampu menstabilkan ruangnya. Apa yang bahkan Tanah Suci Kun Sutian tidak dapat lakukan, tentu saja para tetua dari Departemen Pembentukan Akademi Kunpeng tidak dapat melakukannya. Lalu jika kota Void di atas runtuh, apakah ada cara untuk mencegah dampak runtuhnya ruang angkasa pada kota Liu Yun? Ye Xuan bertanya lagi. Beberapa tetua formasi saling memandang, menggelengkan kepala tak berdaya, dan berkata, kekuatan yang disebabkan oleh Kerun Dewa ruang angkasa terlalu mengerikan. Bahkan formasi pertahanan kota terkuat di benua Jiushu tidak dapat menahan kekuatan penghancur ini. Su Maosheng berkeringat deras saat mendengar ini. Dia bertanya, Tuan Kota, haruskah kita mengevakuasi orang-orang di kota? Sebagai pembela kota Liu Yun, pikiran pertama Su Maosheng adalah bagaimana meminimalkan kerugian kota Liu Yun. Jika runtuhnya kota hampa di langit tidak dapat dihentikan dan akan menghancurkan kota Liu Yun bersama-sama, maka semua kekayaan kota Liu Yun tidak dapat diambil, dan satu-satunya hal yang dapat dipindahkan adalah orang-orang di kota itu. Ye Xuan merenung sejenak sebelum berkata, jangan khawatir tentang ini. Para Ibel merajalela di luar kota sekarang. Terlalu berbahaya untuk mengevakuasi orang-orang saat ini. Bahkan jika para Ibel benar-benar ingin mempercepat Kerun Dewa kota Void, masih ada 3 hari untuk bereaksi. Jika tidak ada cara lain, kita dapat mengevakuasi orang-orang saat itu. Tuan Kota benar-benar bijaksana. Su Maosheng segera menyetujui. Penjaga kegelapan burung hantu malam. Ye Xuan berteriak, dan segera sekelompok pengawal rahasia Night Owl datang dan berlutut dengan satu kaki untuk memberi hormat. Tuan Muda, silakan berikan perintah. Bawakan semua informasi tentang Kun Sutian. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Ya, penjaga rahasia Night Owl segera turun untuk mengumpulkan informasi tentang Kun Sutian. Sejauh ini, Ye Xuan tidak tahu siapa yang membangun kota hampa di langit. Namun,
Setelah bertarung dengan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci 2 kali, jelas bahwa keterampilan unik tanah suci Kun Sutian terkait dengan kekosongan. Ketika Ibel Surgawi bergegas turun dari kota Void, seorang pria misterius berjubah abu-abu selalu muncul di kota Void. Dengan menggabungkan tanda-tanda ini, tidaklah sulit untuk menarik kesimpulan bahwa kota hampa ini kemungkinan besar terkait dengan Kun Sutian. Segera, pengawal rahasia Night Owl membawa semua informasi tentang Kun Sutian. Saat Yesuan membalik-balik halamannya, dia bertanya, siapakah penguasa suci surga Kunsu sekarang? Saya tidak tahu. Di antara 10 tempat suci, ada beberapa yang lebih misterius dan sangat sedikit informasi yang diketahui tentangnya. Kun Sutian adalah salah satunya. Kapten Night Owl Dark Guard menjawab. Lalu apakah kau tahu apakah penguasa surgawi Kunsu berasal dari ras Ibel surgawi atau ras manusia? Yesuan bertanya lagi. Kapten Night Owl Dark Guard menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu. Menurut informasi yang dikirim kembali dari kota Lingyao, penguasa Kun Sutian Sheng tidak pernah menunjukkan wujud aslinya bahkan ketika dia bertemu dengan Raja Ibel Fatian. Sebagian besar catatan tentang Kun Sutian berasal dari mitologi kuno. Yesuan melihatnya dengan saksama dan secara garis besar memahami asal-usul Kun Sutian. Kun Sutian adalah tanah suci warisan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Kunsu di zaman kuno. Kun Sutian pandai mengendalikan kekuatan kehampaan. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, Kun Sutian pernah menguasai 33 dunia kecil di luar langit, sehingga bahkan orang-orang kuat yang mengetahui segalanya pada saat itu tidak mengetahui di mana tanah suci Kun Sutian yang sebenarnya berada. Yesuan dan para tetua Akademi Kunpeng berdiskusi hingga larut malam, tetapi gagal menemukan cara yang baik untuk menangani runtuhnya ruang kota Void. Langkah yang dilakukan klan setan langit memang merupakan pukulan yang menentukan. Sekalipun 100.000 setan langit di kota Void tidak dapat menguasai kota awan mengalir, Kerundewa ruang kota Void juga akan menghancurkan kota awan mengalir. Larut malam, semua guru dan siswa Departemen Pembentukan Universitas Kunpeng lelah, jadi Yesuan melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk kembali dan beristirahat. Saat itu sudah larut malam dan suara kicauan serangga terdengar di luar jendela. Yesuan berjalan keluar dari rumah tuan kota dan melihat Xiang Ling, Gai dan Tong masih menunggu di pintu, berbaring di atas meja batu dan merasa mengantuk. Tidur saja lagi kalau kamu lelah. Kenapa kamu menunggu sampai larut malam? Xiang Ling berdiri dengan cepat, mengerutkan bibirnya dan bergumam, kita belum bertemu selama setengah tahun. Mungkin aku akan pergi lagi besok. Aku berharap aku setua Tong. Aku tidak akan dimarahi karena tidak dewasa jika aku berlari mencarimu. Yesuan mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, sambil berkata, dari kecil hingga dewasa, kita selalu bersama. Orang-orang selalu harus belajar untuk tumbuh dewasa, dan ada hal-hal yang harus kulakukan. Namun, sejauh apapun aku pergi, kota Liuyun adalah rumah kita, dan akan selalu ada hari ketika aku akan kembali. Aku tahu. Xiang Ling menundukkan kepalanya dan cemberut, mengetahui bahwa kota Liuyun sedang dalam bahaya dan dia tidak bisa menimbulkan masalah bagi saudaranya. Tong mengucek matanya, dia begitu mengantuk hingga dia hampir tidak bisa membukanya. Yesuan menyentuh wajahnya dan berkata, bahwa mereka kembali tidur. Xiang Ling meraih tangan Tong dan berkata lembut, ayo pergi. Setelah Yesuan menunggu mereka pergi, dia menatap kota kosong yang menjulang di langit. Cahaya bulan sangat redup malam ini, dan kota Void tampak menjulang di antara awan, menjadi semakin misterius. Apa yang kami dengar dari intelijen ternyata hanya sebatas permukaan. Kami harus mendekat dan melihat langsung untuk mengetahui seperti apa situasi di tempat itu. Yesuan melompat dan terbang ke langit. Melewati awan dan terbang ke ketinggian 10.000 meter, secara bertahap mendekati kota hampa yang menjulang, dia juga dapat dengan jelas merasakan fluktuasi hampa yang sesekali datang. Saat mendekati kota kekosongan, mata delusi menembus penghalang kehampaan dan akhirnya melihat situasi di dunia kecil di kehampaan itu. Void City yang awalnya terlihat seperti kota di atas tanah sebenarnya bukanlah kota sepenuhnya, melainkan sebuah gunung besar dengan kota sementara yang dibangun di atasnya. Jika dilihat dari dekat, kota ini tidak tampak megah sama sekali. Lagi pula, pembangunannya hanya memakan waktu 1 bulan. Namun, jika dilihat dari bawah, kota ini tersembunyi di balik awan dan terhubung dengan pegunungan, sehingga tampak megah dan misterius. Di dunia hampa kecil ini, ada kilatan petir yang terus-menerus. Ini adalah kilatan petir yang dihasilkan oleh tabrakan gunung dan kehampaan. Guntur hanya dapat terdengar jelas ketika seseorang mendekat. Pada saat ini, di sekitar kota Void, ada lebih dari selusin tim Ibel Surgawi yang berpatroli di langit. Yesuan bersembunyi di awan, mengamati kota hampa ini. Dia berada jauh dan tidak ditemukan oleh para Ibel Surgawi yang berpatroli. Setelah mengamati cukup lama, Yesuan mengeluarkan pedang Kunpeng,
mengetuk-ngetuk pedang itu, dan berteriak ke dalam pedang itu dengan kesadaran ilahinya senior Kunpeng, ruang di kota Void ini sedang runtuh, apakah ada cara untuk menghentikannya? Kaisar binatang Kunpeng terbangun dan tampaknya sudah lama mengetahui hal ini. Ia menjawab dengan santai, ini adalah langkah besar klan setan langit. Jika kaisar binatang ini berada di puncaknya, ia dapat mengepakkan dunia kecil ini ke angkasa luar dengan satu sayap. Namun sekarang, hal itu sulit dilakukan. Orang yang merencanakan ini tidak bermaksud untuk benar-benar menyerang kota Liuyun dengan pasukan setan langit, tetapi untuk menyapu bersih kota Liuyun langsung dari benua Jiushu. Tidak ada jalan, Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, Ye Xuan terus mengamati dunia kecil di kehampaan ini dan merasa bahwa gunung yang mengambang di dunia kecil itu agak aneh. Batu-batu gunung ini tampaknya agak mirip dengan batu-batu di gunung Void Divine. Ya, itu adalah tubuh gunung Void Divine. Itu seharusnya telah hancur oleh pertempuran antara King Xiao dan Raja Ibel mayat hidup. Gunung ini memiliki kekuatan gunung Void Divine, yang menerobos kekosongan dan membentuk dunia kekosongan kecil ini. Namun, dunia kekosongan kecil ini diciptakan secara paksa oleh kekuatan kuat dari alam Jiushu, jadi sangat tidak stabil. Menurut spekulasi saya, dunia kecil di kehampaan ini setidaknya 10.000 kali lebih besar daripada saat pertama kali terbentuk. Dunia ini telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang, dan semakin lama semakin mengecil, dan ruangnya telah kembali ke 9 provinsi sedikit demi sedikit. Setelah puluhan juta tahun, hanya bagian kecil ini yang tersisa. Meskipun Kaisar Kunpeng berkata hanya sedikit ini yang tersisa, pada kenyataannya dunia kecil di kehampaan ini masih sangat besar. Jika terus menyusut, ruang ini tidak akan mampu menampung tubuh gunung Void Divine. Ketika gunung itu bertabrakan dengan kekosongan, pada akhirnya akan meledak sepenuhnya, menghancurkan segalanya dalam radius 100 mil. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya apakah tidak ada cara untuk menghentikannya. Tidak mungkin untuk menghentikannya, tetapi jika kita membiarkannya runtuh perlahan dengan sendirinya, mungkin akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Dengan waktu yang begitu lama, kita dapat memindahkannya ke tempat lain, kata Kaisar Kunpeng. Ye Xuan tentu saja memikirkan cara ini, tetapi klan setan langit tidak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu. Mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk meledakkan kota Void dan meledakkan kota Liuyun ke langit. Tidak ada waktu 3-5 tahun. Selama 100.000 ibel surgawi di kota Void ini dikalahkan, mereka pasti akan mempercepat kerun dewa ruang angkasa. Asalkan kau bisa membasmi semua ibel di kota Void, itu sudah cukup. Ye Xuan memutar matanya, kamu mengatakannya dengan enteng. Itu urusanmu. Kalau kau tidak bisa melakukannya, maka bersiaplah untuk memindahkan kota. Satu pertempuran menghancurkan satu kota, itu akan semakin tragis. Setelah mengatakan ini, Kaisar Kunpeng memejamkan matanya, siap untuk melanjutkan tidurnya. Ye Xuan terbang di atas awan, menatap kota Void di depannya untuk waktu yang lama. Saat fajar hampir menyingsing, dia berbalik dan terbang kembali ke kota Liuyun. Pagi hari. Di jalan-jalan kota Liuyun, meskipun kota Liuyun menghadapi serangan dari tentara ibel surgawi, orang-orang di kota itu masih harus hidup. Meskipun pejalan kaki di jalan lebih sedikit, banyak toko tutup. Meskipun demikian, kios-kios makanan ringan di pasar pagi mulai menjalankan bisnisnya lebih awal seperti biasa. Seorang anak yang tengah menggigit roti di mulutnya tiba-tiba menunjuk ke langit, lalu meludahkan roti itu kembali ke dalam mangkuk, dan berteriak, kota telah muncul. Setelah awan pagi berangsur-angsur menghilang, kota Void tampak samar-samar di langit lagi, dan orang-orang di kota itu segera menemukannya. Orang dewasa di dekatnya dengan cepat menarik anak itu kembali, memegang tangannya, dan memarahinya, jangan menunjuk. Jangan menunjuk, kalau tidak, setan akan terbang turun dan membawamu pergi. Cepat makan roti itu dan pulang. Anak yang menunjuk ke langit itu cukup tangguh dan tidak takut dihukum. Sebaliknya, seorang gadis kecil di sebelahnya begitu takut ketika mendengar bahwa setan langit akan datang dan membawa pergi orang-orang sehingga dia mulai menangis. Anak itu tertawa dan berkata, jika setan berani turun, mereka akan dibasmi oleh penguasa kota. Aku tidak takut. Kamu pintar sekali. Orang dewasa itu mencubit wajah anak itu, merasa marah dan tidak berdaya, siapa yang memberitahumu itu? Tidakkah kamu lihat betapa parahnya Liu Yunwei dipukuli kemarin? Anak itu berdiri dan berkata dengan kepala tegak, guru di perguruan bela diri kita berkata bahwa penguasa kota telah kembali, dan tidak lama lagi semua setan surgawi akan diusir. Warga kota Liuyun memiliki kepercayaan yang tak dapat dijelaskan kepada penguasa kota mereka yang sulit ditangkap. Karena kota Liuyun sangat ajaib di benua Jiushu. Kota ini telah berkembang dari kota perbatasan kecil menjadi kota terkuat di Dongluzu hanya dalam beberapa tahun. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa sekolah seni bela diri di kota itu memperbolehkan semua anak di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk belajar dan berlatih seni bela diri.
Hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani Anda bayangkan sampai Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan berani mempercayainya. Kamu sangat berbakat. Kamu baru belajar bela diri selama 2 hari, tetapi kamu sudah menjadi sangat berani. Orang dewasa itu mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulut anak itu, lalu menyuruhnya duduk. Namun, anak itu sangat kuat. Ia berdiri lagi, menunjuk ke arah kota Void yang samar-samar terlihat di langit, dan berteriak, ketika aku mempelajari ilmu bela diri yang kuat, aku juga akan mengalahkan Ibel Langit dan melarang Ibel Langit menginjakkan kaki di tanah umat manusia. Sekolah bela diri adalah untuk pencerahan anak-anak, jadi mengajarkan bela diri adalah hal yang sekunder. Yang penting adalah menata pikiran. Oleh karena itu, setiap anak yang belajar dan berlatih seni bela diri di perguruan seni bela diri, akan terbentuk konsep yang benar tentang setan langit sejak usia dini. Yesuan sedang makan di warung sarapan saat itu. Ketika dia mendengar kata-kata besar anak itu, dia tersenyum sedikit. Metode pencerahan sekolah seni bela diri yang berfokus pada pembentukan pikiran adalah benar. Hanya dalam 20 tahun, ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, kota Liuyun akan menjadi kota yang kuat yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh klan setan langit. Anak itu menunjuk ke arah kota Void di langit dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, bintik-bintik hitam terbang keluar dari kota Void dan meluncur turun. Mereka adalah sekelompok prajurit Ibel surgawi. Ketika orang dewasa itu melihat kejadian ini, dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menamparkan bagian belakang kepala anak itu dan memarahi, "Kamu sangat cakap." Kemudian dia menyeret anak itu dan melarikan diri. Ibel Langit datang untuk membasmi kita. Ibel Langit datang untuk membasmi kita. Teriakan keras langsung terdengar dari seluruh kota dan orang-orang berlarian ke segala arah. Ketika perang meletus, rumah Tuan Kota dan rumah Jenderal Liu Yunwei tiba-tiba menjadi kacau balau. Ketika Yesuan muncul di istana Tuan Kota, Su Maosheng dengan cemas berteriak kepada bawahannya, "Pergi cari komandan pengawal Liu Yun, pergi cari Tuan Kota, pergi." Yesuan berjalan ke dalam rumah Tuan Kota dan berkata dengan suara yang dalam, "Tenanglah. Buka formasi pertahanan kota terlebih dahulu." Su Maosheng gelisah seperti semut di panci panas. Dia berkata, "Jumlah batu spiritual yang dikonsumsi oleh formasi pertahanan kota dalam sehari adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan? Kota Liuyun tidak memiliki apa-apa selain batu roh yang berlimpah, dan kota ini menempati rute perdagangan semua ras. Apa yang perlu ditakutkan? Berikan saja sebanyak yang dibutuhkan formasi pertahanan kota. Jika tidak cukup, gunakan toko Liu Yundu sebagai jaminan dan pinjam dari kamar dagang di kota. Basmi Ibel surgawi terlebih dahulu." Yesuan segera memberi perintah. Ya, cepat lakukan, buka formasi pertahanan kota dan hentikan Ibel Langit." Su Maosheng buru-buru mendesak bawahannya untuk melakukan pekerjaan itu. Yesuan berbalik dan melihat sekeliling, lalu berteriak, "Su Changlin." Su Changlin segera menerobos kerumunan dan berlari mendekat sambil membungkuk dan berkata, "Mayor Jenderal, biarkan pasukan besi Dewa Angin bersiap." Begitu Ibel Langit mulai menyerang kota, basmi dia dengan cepat. Yesuan memberi perintah. Baik, Su Changlin segera menerima perintah dan mengatur pasukan untuk mempersiapkan perang. Setelah memerintahkan kota Liuyun untuk mempertahankan kota, Yesuan keluar dari rumah Tuan Kota untuk mencari cara untuk memecahkan krisis runtuhnya kota Void. Ketika melewati gerbang kota timur, kami melihat banyak kereta mewah yang hendak meninggalkan kota. Kota Liuyun menutup gerbang kota, dan para pelayan membantu beberapa anak laki-laki berpakaian mewah keluar dari kereta mewah, dan mereka terus meninggalkan kota. Beberapa pria setengah baya yang berpakaian seperti guru di sekolah seni bela diri datang dan mencoba membujuk mereka, tetapi mereka cukup jauh dan saya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Yesuan berjalan mendekat dan meraih seorang guru sekolah seni bela diri dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Guru dari sekolah Siwu mengenali identitas Yesuan dan segera membungkuk memberi hormat, lalu menjawab, "Para tuan muda ini adalah murid dari sekolah dasar. Kota Liuyun diserang oleh klan setan langit. Keluarga mereka khawatir mereka dalam bahaya, jadi mereka mengirim Wu Zong untuk membawa mereka pergi." Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar ini. Agar adil, kota Liuyun sekarang dalam bahaya, dan para pejuang dengan integritas seharusnya bersama-sama melawan Ibel surgawi. Akan tetapi, para siswa di perguruan seni bela diri tersebut masih terlalu muda, jadi wajar saja jika keluarga mereka ingin membawa mereka pergi. Akan tetapi, keluarga-keluarga tersebut jelas tidak memiliki tujuan yang sama dengan kota Liuyun. Lagi pula, meninggalkan kota saat ini masih akan sangat berbahaya bahkan dengan pengawalan Wu Zong. Yesuan melangkah maju dan berkata, "Ada setan yang mengamuk di luar kota saat ini.
Sangat berbahaya untuk meninggalkan kota sekarang. Seorang guru bela diri dari keluarga besar di kota Hongbo melihat dan membalas, itu lebih baik daripada tinggal di kota Liuyun. Pasukan Ibel Surgawi datang dengan agresif. Jika kota itu ditembus, akan terlambat untuk pergi. Kamu dari keluarga mana? Tanya Ye Xuan. Master Sekte Bela Diri mengangkat kepalanya dan menjawab, saya adalah tetua keluarga Tuoba di kota Hongbo. Ye Xuan menatapnya beberapa kali dan berkata, kota Liuyun membutuhkan orang-orang kuat untuk melawan Ibel Surgawi. Apakah keluarga Tuoba bersedia berkontribusi? Tetua suku Tuoba langsung menolak, kita tidak punya cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri, jadi bagaimana kita bisa punya prajurit tambahan untuk membantu kota Liuyun? Ye Xuan mengangguk, lalu berbalik dan berkata kepada guru perguruan bela diri itu kembalikan uang kuliah yang mereka bayarkan kepadanya, dan biarkan mereka meninggalkan kota ini. Sekolah seni bela diri di kota Liuyun gratis untuk anak-anak di kota Liuyun, tetapi bagi para guru muda dari keluarga besar di kota-kota luar yang ingin datang dan mendaftar, mereka harus membayar. Jika tidak, jika keluarga-keluarga dari seluruh benua mengirim guru muda mereka ke sini, kota Liuyun tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri tidak peduli seberapa besar kota itu. Tetua Tuoba segera mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mengembalikan uang kuliahku? Kota Liuyun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika kota ini ditembus, semua biaya sekolah yang telah kamu bayarkan akan terbuang sia-sia. Aku mengembalikannya kepadamu sekarang untuk menghindari kerugianmu. Di masa depan, jangan kirim anak-anakmu ke sekolah seni bela diri di kota Liuyun. Sekolah tidak akan menerima mereka, dan Akademi Kunpeng juga pasti tidak akan menerima mereka. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Tetua suku Tuoba terkejut ketika mendengar ini dan berteriak, siapa kamu? Mengapa kamu mengatakan tidak mau menerimanya? Guru Akademi Siwu segera berkata ini adalah wali kota kota Liuyun dan pemimpin Akademi Kunpeng. Apapun yang dikatakannya adalah benar. Guru itu menatap murid di sampingnya dan mendesah, Tuoba Hausi, sepertinya hubungan kita sebagai guru dan murid telah berakhir. Pulanglah. Ingat apa yang dikatakan guru, orang yang benar-benar kuat dapat berdiri tegak dimanapun dia berada. Tuoba Hausi telah mendengarkan begitu lama dan akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa lagi datang ke akademi untuk belajar. Dia segera berteriak, aku tidak akan kembali. Aku ingin tetap di akademi. Bagaimana jika Ibel itu datang? Aku tidak takut. Ye Xuan tidak menyangka bahwa murid perguruan bela diri ini memiliki karakter dan keberanian seperti itu, dan kesannya terhadap keluarga Tuoba pun meningkat. Tetua suku Tuoba segera berteriak, Housi, diamlah. Kota Liuyun akan segera ditaklukkan oleh Ibel Langit. Apakah kau akan tinggal di sini dan mati? Kembalilah ke keluarga bersamaku. Tuoba Hausi mundur 3 langkah dan berteriak, apakah kita bisa hidup damai jika kita kembali? Kota Hongbo dan kota Liuyun berjarak 300 mil. Jika kota Liuyun hancur, kota Hongbo akan menjadi yang berikutnya. Aku mengerti prinsip bibir dan gigi itu dingin, apakah para tetua tidak mengerti? Aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap tinggal di kota Liuyun. Apa gunanya berlatih seni bela diri? Jika aku mundur sekali di hadapan Ibel Surgawi, aku bisa mundur 100 kali, 1000 kali. Kau tidak bisa mundur di jalan seni bela diri. Aku tidak akan pergi. Tuoba Hausi meneriakkan kata-kata itu lalu berbalik dan berlari. Hausi, kembalilah ke sini. Teriak sesepuh keluarga Tuoba dengan marah. Para siswa lain yang datang dengan kereta mewah dan hendak pergi bersama para tetua keluarga mendengar kata-kata Tuoba Hausi, dan para pemuda berdarah panas, berusia sekitar 12 atau 13 tahun, melompat dari kereta sambil mengepalkan tangan. Aku juga tidak akan pergi. Kami juga tidak akan pergi. Para tuan muda dan nona muda dari keluarga besar yang sedang belajar di perguruan bela diri mengikuti Tuoba Hausi dan melarikan diri. Para tetua dan pelayan dari setiap keluarga besar bergegas mengejar mereka untuk membujuk mereka. Tut, tut, ayo berangkat. Sebuah suara yang menyerupai lonceng perak terdengar dari kereta paling mewah. Lalu, seorang gadis kecil yang cerdik memanggil senjata ajaib, menyingkirkan halangan dari pelayan, terbang keluar dari kereta, melakukan beberapa salto dan mendarat dengan ringan, berbalik dan meringis ke arah kereta, lalu melarikan diri sambil membawa berang-berang gemuk. Titik titik titik. Titik titik titik. Sekelompok tuan muda dan nona muda dari keluarga besar berlarian ke segala arah, memanjat tembok dan atap jalan. Para tetua dan pengawal masing-masing keluarga besar mengejar mereka sambil berteriak dan menjerit. Ye Xuan tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa prinsip pendidikan dasar sekolah bela diri kota Liuyun, yang didasarkan pada pembentukan pikiran, akan lebih efektif dari yang diharapkan. Manajemen sekolah seni bela diri kota Liuyun sangat ketat. Bahkan jika tuan muda dan nona muda dari keluarga besar memasuki sekolah seni bela diri, mereka tidak diperbolehkan membawa pembantu. Kehidupan sehari-hari mereka jelas tidak senyaman di keluarga. Namun sistem inilah yang menyaring mereka yang tidak memiliki jiwa giat,
sehingga para siswa di perguruan pencaksilat tersebut memiliki semangat juang dan ketekunan yang tinggi. Bahkan tuan muda dan nona muda dari keluarga besar tidak lagi menunjukkan kesombongan mereka setelah memasuki sekolah seni bela diri. Sekalipun anak-anak setengah dewasa ini tidak dapat menjadi tokoh-tokoh yang kuat di masa depan, mereka pasti akan mampu berdiri tegak dan tidak takut terhadap musuh-musuh yang kuat. Yesuan berbalik dan berkata kepada guru perguruan seni bela diri, kumpulkan semua siswa dari keluarga besar ini ke perguruan seni bela diri, dan jangan biarkan mereka berlarian. Baiklah, saya akan segera mengerjakannya. Sang guru bergegas menghampiri murid-muridnya. Tidak butuh waktu lama, para siswa yang berasal dari keluarga besar berkumpul di sekolah, dan setelah mereka berkumpul, mereka mulai membuat banyak keributan. Liu Xingyu, kamu tidak kembali ke keluargamu. Cepat pergi. Kenapa aku harus pergi? Kalau kamu takut sama Ibel Langit, mending kamu langsung lari aja ke keluargamu, kan? Dua siswa yang biasanya tidak akur pasti akan bertengkar satu sama lain. Gadis kecil yang pintar itu cemberut dan berkata, kalian berdua kurang berpendidikan dan pemalu, jadi kenapa kalian tidak pergi bersama? Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di kota Liu Yun dan melawan Ibel Surgawi. Aku juga tidak akan pergi. Tepat saat para siswa dari keluarga besar sedang bertengkar, Yesuan melangkah ke sekolah. Guru Akademi Siwu terbatuk dan berkata, semuanya, diamlah, penguasa kota ada di sini. Semua siswa yang datang ke kota Liu Yun untuk belajar di sekolah seni bela diri tahu bahwa penguasa kota Liu Yun adalah Patriark Akademi Kunpeng. Ada banyak legenda tentang penguasa kota Liu Yun yang beredar di sekolah seni bela diri. Beberapa legenda ini kedengarannya keterlaluan, tetapi memang benar. Beberapa kedengarannya masuk akal tetapi sepenuhnya dibuat-buat. Namun benar atau tidak, di kota Liu Yun, nama Yesuan berangsur-angsur menjadi legenda. Saat Yesuan masuk ke sekolah, para tuan muda dan nona muda dari keluarga besar ini semua terdiam dan menatap ke arah tuan kota Liu Yun yang terkenal dan tuan Akademi Kunpeng. Ketika mereka melihat Yesuan, reaksi pertama mereka adalah dia terlalu muda dan tampak tidak jauh lebih tua dari mereka. Tuan muda dan nona muda dari keluarga besar ini baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Secara umum, mereka dapat dikatakan seusia. Gadis kecil yang pintar itu memutar matanya dan berkata, Tuan kota, saya ingin tinggal dan melawan Ibel Surgawi bersama dengan kota Liu Yun. Ya, kami tidak akan pergi. Seluruh siswa langsung berteriak. Yesuan mendengarkan teriakan mereka dan menunggu cukup lama sebelum dia berkata perlahan, tidak, kalian harus pergi. Sekelompok siswa dari keluarga besar mendengar ini, mereka semua menunjukkan keheranan dan bertanya berulang kali mengapa. Kota Liu Yun dalam masalah, bagaimana kita bisa pergi? Semakin banyak masalah di kota Liu Yun, semakin banyak pula yang harus kau tinggalkan. Ketika Yesuan pertama kali melihat keluarga-keluarga besar datang menjemput orang, reaksi pertamanya adalah bahwa keluarga-keluarga besar ini tidak sejalan dengan kota Liu Yun dan berencana untuk membiarkan mereka pergi dan tidak akan menerima mereka untuk belajar di perguruan seni bela diri di masa mendatang. Namun, setelah melihat reaksi Tuo Bahausi, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Masing-masing keluarga seni bela diri utama di dinasti Zhou besar memiliki ambisi egoisnya sendiri, dan para tetua di keluarga-keluarga ini semuanya adalah rubah tua dan mustahil bagi mereka untuk memiliki pikiran yang sama dengan kota Liu Yun. Namun, para siswa yang dapat belajar di perguruan bela diri kota Liu Yun pada dasarnya adalah anak-anak yang memiliki karakter dan kualitas yang unggul. Para tetua keluarga besar itu licik, tetapi para siswa ini adalah bibit unggul dengan karakter yang baik. Selama mereka dilatih dengan baik, mereka akan sangat membantu kota Liu Yun di masa mendatang. Terlebih lagi, kota Liu Yun memang sangat berbahaya sekarang, jadi dapat dimengerti jika keluarga-keluarga besar ini ingin mengambil kembali para jenius seni bela diri di keluarga mereka. Kenapa? Kami ingin tinggal dan melawan setan langit. Kami tidak akan pergi. Ya, kami tidak akan pergi. Tuo Bahausi memimpin dalam mengungkapkan tekadnya, dan yang lainnya segera setuju. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Tetap di sini tidak akan ada gunanya. Gadis kecil yang pintar itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, aku berada di tingkat ketiga alam Yuanwu. Meskipun aku tidak dapat dibandingkan denganmu, itu tidak rendah. Meskipun tidak dapat memainkan peran besar, itu masih dapat memainkan peran kecil, kan? Ya, teman sekelas kita banyak sekali. Bahkan jika kita tidak banyak bicara, kita masih bisa membasmi belasan Ibel Surgawi. Murid-murid lainnya langsung setuju. Yesuan tersenyum dan berkata, tidak, kamu harus kembali. Karena peran yang dapat kamu mainkan saat kembali jauh lebih besar daripada tinggal di kota Liu Yun. Semua orang menjadi bingung setelah mendengar ini dan bertanya dengan bingung mengapa. Sekarang kota Liu Yun memang membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan Ibel Surgawi.
Orang-orang yang benar-benar dapat membantu kota Liuyun bukanlah kamu, tetapi keluarga di belakangmu. Jika kamu dapat meminta keluargamu untuk mengambil tindakan setelah kamu kembali, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi kota Liuyun. Ye Xuan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Para tuan muda dan nona muda dari keluarga besar terdiam. Setelah beberapa saat, Tuoba Hausi adalah orang pertama yang setuju dengan keras, baiklah. Aku akan kembali sekarang dan meminta ayahku untuk mengirim prajurit keluarga ke kota Liuyun untuk membantu. Aku juga akan kembali. Saya juga akan kembali. Pada suatu saat, semua siswa mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali dan meminta bantuan keluarga mereka. Pada hari berikutnya, dari antara keluarga-keluarga besar dinasti Zhou besar, para tuan muda dan nona muda yang dianggap jenius oleh keluarga mereka dan dikirim ke kota Liuyun untuk belajar, berlutut di depan aula dan memohon kepada keluarga mereka untuk mengirimkan prajurit guna membantu kota Liuyun dalam pertempuran. Ayah, mohon minta keluarga untuk membantu kota Liuyun melawan ibel surgawi. Apakah otakmu telah dirusak oleh guru-gurumu di sekolah? Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya dengan bertahan hiduplah kamu bisa menjadi kuat. Mencoba menyelamatkan hidup di masa sulit adalah tindakan merendahkan diri dan tidak seharusnya menjadi jalan hidup. Anak itu masih muda dan tahu bahwa ia tidak berdaya melawan ibel surgawi, jadi ia hanya bisa kembali dan meminta keluarga untuk melawan. Ketika anak itu tumbuh dewasa, ia akan menegakkan langit dan melindungi keluarga dari angin dan hujan. Tuoba Hausi berlutut di depan aula dan bersujud memohon. Semua keluarga besar mengirim anak-anak jenius mereka ke sekolah seni bela diri di kota Liuyun, dengan tujuan diterima di Akademi Kunpeng. Para tuan muda dan nona muda dari keluarga besar yang dikirim ke kota Liuyun semuanya adalah orang-orang jenius di keluarga mereka, jadi meskipun mereka masih muda, perkataan mereka tetap memiliki bobot yang besar. Tentu saja tidak mungkin bagi keluarga-keluarga seni bela diri utama untuk datang ke kota Liuyun untuk membantu pertempuran dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka setidaknya akan mengirim sebagian pasukan mereka. Sekalipun para prajurit keluarga tidak dikirim untuk bertarung, mereka akan menyumbangkan sejumlah batu roh untuk membantu. Bantuan yang diberikan oleh satu keluarga seni bela diri tidaklah begitu besar, tetapi bila ratusan atau ribuan keluarga seni bela diri dijumlahkan, kekuatan yang dapat mereka berikan sangatlah besar. Hasilnya, dalam satu hari, banyak prajurit dari keluarga besar di kota Liuyun bergabung dalam pertempuran, yang mengurangi banyak tekanan di kota Liuyun. Pasukan 100.000 ibel surgawi di kota Void menemukan bahwa pertahanan kota Liuyun terus meningkat. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak merebut kota Liuyun, mereka tidak akan memiliki peluang setelah bala bantuan dari pasukan Long Yuan tiba. Oleh karena itu, pada hari kedua, pasukan ibel surgawi melancarkan serangan paling ganas. Hampir semua 100.000 setan surgawi keluar dengan kekuatan penuh. Prajurit ibel surgawi itu terbang di langit, hampir menutupi seluruh langit. Kekuatannya begitu dahsyat hingga menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Wah, kota Liuyun mengalami serangan paling dahsyat, dan suara kerasnya hampir mengguncang seluruh kota. Ye Xuan bergegas keluar kota sambil membawa pedang, dan dia dan kavaleri Dewa Angin berulang kali menerobos serangan pasukan setan langit. Namun, jumlah 100.000 setan surgawi terlalu besar untuk dihentikan oleh satu orang dan satu kesatuan kavaleri. Kota Liuyun masih dalam krisis besar, dengan setan-setan surgawi terus-menerus menerobos formasi pertahanan kota dan menyerbu ke dalam kota. Beruntung di kota itu banyak terdapat pendekar-pendekar bela diri, demikian pula para pendekar yang diutus oleh keluarga-keluarga besar untuk membantu dalam peperangan, yang dengan keras kepala mampu bertahan dari serangan dahsyat dari 100.000 setan langit. Pada sore hari, 10.000 pasukan Long Yuan yang ditempatkan di kota Tufang tiba lebih dulu dan bergabung ke medan perang. Mereka secara bertahap menstabilkan situasi dan menjaga tentara Tianyao tetap berada di luar kota. Tak lama kemudian, para pengikut Sekte Tianjian pun tiba, terjun ke medan perang, dan segera membasmi para setan surgawi yang menyerbu ke dalam kota. Hubungan antara Kunpeng College dan Sekte Tianjian sangat dekat. Pemimpin Sekte Tianjian berharap agar Ye Xuan dapat mewariskan formasi Ye Arai kembali ke Sekte Tianjian untuk memperkuat formasi hutan prasasti Tianjian dan mencegah niat pedang yang ditinggalkan Kaisar Dewa Qing Qiao terus menyebar. Ye Xuan setuju untuk mengizinkan murid-murid Sekte Tianjian datang ke Akademi Kunpeng untuk mempelajari seni formasi, jadi ada banyak murid Sekte Tianjian di Akademi Kunpeng. Kali ini, kota Liuyun diserang oleh klan Setan Langit. Berita itu sampai ke Sekte Tianjian, dan Sekte Tianjian mengirim pengikutnya untuk membantu dalam pertempuran. Pertempuran itu berlangsung hingga malam tiba, ketika pasukan ibel surgawi berangsur-angsur mundur. Setelah seharian bertarung, semua peserta kelelahan. Baru setelah pertempuran selesai, Ye Xuan sempat bertemu dengan para tetua dan murid yang dikirim oleh Sekte Tianjian. Di antara murid-murid Sekte Tianjian,
Ye Xuan bertemu banyak kenalan lama. Ada seorang pria gemuk berdiri di tengah kerumunan, jadi Ye Xuan berjalan menghampirinya tanpa berkata apa-apa dan bertukar pukulan dengan pria gemuk itu. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi mereka bertemu lagi di medan perang. Pria gemuk ini secara alami adalah Guo Zitian. Bocah gemuk kecil saat itu kini telah menjadi target pelatihan utama di Akademi Pemurnian Senjata Sekte Tianjian dan telah banyak berkembang. Bos, aku sudah lama ingin datang ke sini, tetapi para tetua tidak mengizinkanku pergi, kata Guo Zitian. Kau datang di waktu yang tepat. Dilihat dari cara berpakaianmu, kau tampaknya baik-baik saja di Sekte Tianjian. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, jika bukan karena bimbinganmu, aku tidak akan mencapai levelku saat ini. Guo Zitian jelas telah berkembang pesat. Dia tidak lagi tertawa sepanjang hari seperti sebelumnya, tetapi telah menjadi lebih stabil. Orang-orang harus selalu tumbuh dewasa. Sebelum dia menyadarinya, Ye Xuan telah menjadi penguasa sebuah kota yang kuat, dan bocah gendut dari masa lalu itu hendak mengambil alih Institut Pemurnian Senjata Sekte Tianjian. Selain Guo Zitian, murid-murid lain dari Sekte Tianjian yang datang termasuk Shen Yuxin, Luo Feipeng, dan Li Yan. Masing-masing dari mereka telah banyak berubah, tetapi mereka masih dapat dikenali samar-samar sebagai teman lama dari Sekte Tianjian. Ye Xuan saling bertukar pukulan dengan mereka berdua. Tak perlu dikatakan, semua persahabatan di sekte saat itu tertahan dalam pukulan ini. Selain teman-teman lama yang memiliki hubungan baik dengannya, ada pula beberapa murid Sekte Tianjian yang datang kali ini, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan baik dengannya. Di antara mereka adalah Jiang Junfeng dari Akademi Kendo. Namun, setelah beberapa tahun, Ye Xuan telah lama melupakan konflik aslinya dan masih bisa membalasnya dengan senyuman ketika mereka bertemu lagi. Jiang Junfeng keluar dan berkata sambil tersenyum, adik muda Ye, kali ini sekte telah mengirim 200 orang untuk membantu. Mereka yang datang dari sekte luar pada dasarnya semuanya ada di sini. Kami bahkan tidak dapat menghadiri pesta pernikahan kakak senior Jun Tianwen, tetapi datang ke sini untuk membantu, Anda harus berterima kasih kepada kami. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Masalah antara Ye Xuan dan Jun Tianwen selalu menjadi topik terpanas di Sekte Tianjian. Bagaimanapun, yang satu merupakan murid utama Sekte Tianjian dan pangeran keempat dinasti Zhou Agung, sedangkan yang satunya lagi merupakan seorang jenius pedang yang mengalahkan Jun Tianwen dengan selisih setengah jurus dalam kompetisi dan meraih posisi murid sejati dalam satu gerakan. Tentu saja, apa yang lebih banyak dibicarakan orang adalah apa yang terjadi antara Ye Xuan dan Jun Tianwen dan seorang gadis. Tidak banyak orang yang tahu cerita di balik masalah ini, tetapi ini bukanlah rahasia. Semua murid Sekte Tianjian tahu sedikit banyak tentang hal ini, dan berbagai macam rumor beredar, tetapi semuanya melibatkan kisah cinta romantis antara pria dan wanita muda. Saat ini, kota Liuyun diserang oleh klan Setan Langit. Sebagai penguasa kota, Ye Xuan harus menghadapi tekanan 100.000 setan surgawi. Di sisi lain, Jun Tianwen menikah di ibu kota kekaisaran. Ketika para pengikut Sekte Tianjian mendengar berita itu, mereka tentu mengungkit lagi kejadian tahun itu dan terjadilah banyak diskusi. Jiang Junfeng, diamlah. Guo Zitian memelototinya dengan marah. Jiang Junfeng bahkan tidak membalas. Jika Guo Zitian berani membentak Jiang Junfeng seperti itu, dia pasti akan dipukuli. Namun sekarang situasinya telah sepenuhnya terbalik. Di antara semua murid Sekte Tianjian, Guo Zitian paling mengetahui kisah Ye Xuan dan Su Zexue. Saat itu, ketika mereka berada di kota Tianxiao, Guo Zitian sedang belajar cara memurnikan senjata dari Zuyong, dan Ye Xuan serta Su Zexue telah bertemu secara diam-diam beberapa kali. Berbicara tentang Su Zexue, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam ingatannya lagi. Guo Zitian mengulurkan tangannya dan menariknya, lalu berjalan menuju restoran. Ayo pergi, ayo minum. Ye Xuan tidak keberatan, jadi dia menyeretnya ke restoran, memesan anggur dan makanan, lalu minum perlahan. Guo Zitian mengamati ekspresinya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu memulai pembicaraan faktanya, masa lalu akan berangsur-angsur memudar, jadi jangan dimasukkan ke hati. Ye Xuan mengeluarkan daun itu, meletakkannya di atas meja kopi di depannya, menatapnya, dan berkata perlahan beberapa orang akan berangsur-angsur memudar dalam ingatan, hingga penampilan mereka menjadi kabur. Namun beberapa orang, seperti sepotong es, yang terkondensasi dalam ingatan, tidak akan pernah mencair. Kalau dulu saat dia masih di Sekte Tianjian, Guo Zitian pasti akan menyarankan untuk meninggalkan segalanya dan bergegas ke ibu kota kekaisaran untuk membawa pergi orang itu. Namun, Guo Zitian sekarang memenuhi syarat untuk mengambil alih Institut Pemurnian Senjata Sekte Tianjian. Dia menjadi tenang dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang ada 2 juta orang di kota Liuyun. Begitu kota Liuyun hancur, banyak orang akan mengungsi,
dan orang-orang tak berdosa itu, anak-anak tak berdosa itu, hanya bisa menunggu untuk mati. Demi seorang wanita, dia meninggalkan kota yang dikelilingi oleh setan surgawi dan pergi ke ibu kota. Lebih mencintai keindahan daripada kekuasaan, ini terdengar sangat bebas dan mudah, tetapi ketika benar-benar terjadi, mungkin tidak bebas dan mudah, tetapi kejam. Saat mereka sedang minum, Sen Yuxin juga masuk ke restoran sambil menggendong seekor musang. Ia duduk, menggoda musang itu sambil merobek-robek daging rebus di atas meja untuk diberikan kepadanya. Awalnya hanya obrolan antar kakak beradik saja, mereka bisa berbincang tentang apa saja, namun tiba-tiba muncul seorang perempuan, membuat kedua lelaki itu tanpa sadar menghentikan pembicaraan. Sen Yuxin menundukkan kepalanya dan membelai musang itu. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, kalian terus saja bicara. Itu urusan wanita. Aku juga wanita, jadi mungkin aku bisa memberimu saran. Sen Yuxin adalah murid perempuan paling menonjol di Akademi Binatang Roh Sekte Tianjian selama beberapa dekade. Dia menyukai binatang roh sejak dia masih kecil, dan bahkan suka membandingkan manusia dan binatang roh saat berbicara. Melihat mereka berdua terdiam, dia terus berbicara pada dirinya sendiri, sebenarnya, manusia dan binatang roh itu sama saja. Raja kawanan selalu suka memilih betina dengan bulu paling cemerlang untuk kawin dan melahirkan keturunan. Namun, jika betina dengan bulu paling cemerlang ditangkap oleh seorang prajurit, Raja Binatang tidak akan mengusirnya keluar dari wilayah kekuasaannya, karena Raja Binatang perlu melindungi seluruh kawanan. Ketika Guo Zitian mendengar analogi ini, dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk membantah menurutmu, kami manusia sama tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasihnya seperti binatang. Sen Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika Raja Binatang Buas meninggalkan kawanan dan menyerahkan wilayahnya untuk mengejar binatang buas betina, maka Raja Binatang Buas ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Kawanan dan tidak memiliki kualifikasi untuk kawin dengan binatang buas betina sejak awal. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata tapi bagaimanapun juga aku gagal memenuhi janjiku padanya. Setelah selesai berbicara, dia mengubah nada bicaranya dan berkata, Yesuan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Su Zexue tahu mengapa kamu tidak pergi ke ibu kota kekaisaran, dia pasti akan mengerti. Yesuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, wanita dan pria berpikir secara berbeda. Di mata wanita, seorang raja yang mempermainkan tuannya adalah pria yang baik. Menipu para pangeran dengan menyalakan suar. Guo Zitian tidak mengerti apa maksudnya. Yesuan menjelaskan dengan santai ada sebuah anekdot tentang seorang raja yang menyalakan menara suar untuk membuat seorang wanita cantik tertawa dan menggoda para pangeran. Para pangeran datang untuk menyelamatkannya, tetapi mengetahui bahwa mereka sedang diejek dan pergi dengan marah. Si wanita cantik tertawa terbahak-bahak. Raja senang dan menyalakan menara suar berkali-kali. Kemudian, para pangeran berhenti mempercayainya dan secara bertahap berhenti datang. Akhirnya, negara musuh menerobos kota kerajaan, dan tidak ada pangeran yang datang untuk menyelamatkannya, sehingga negara itu hancur. Bagaimana mungkin ada wanita yang berpikir bahwa raja bodoh seperti itu adalah pria yang baik? Guo Zitian mengerutkan kening dan menoleh ke arah Sen Yuxin. Sen Yuxin melotot padanya dan berkata, ya, para murid perempuan gila di sekte itu akan sangat mencintai raja seperti itu. Jika dia lebih tampan, dia akan menjadi pria impian mereka. Tapi itu tidak termasuk aku. Jangan lihat aku. Tepat ketika mereka bertiga sedikit mabuk. Tiba-tiba terjadi pergerakan di kota, dan suara pertempuran datang dari arah utara kota. Yesuan segera berdiri, melihat ke arah kota utara, dan berkata dengan suara yang dalam penjaga kegelapan burung hantu malam. Sosok gelap melintas ke restoran dan berlutut dengan satu kaki saya di sini. Apa yang terjadi di sana? Penjaga rahasia Night Owl segera menjawab, lebih dari 300 orang menyerang pusat formasi pertahanan kota, mencoba menghancurkan formasi dan memikat ibel surgawi ke dalam kota. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Guo Zitian dan Sen Yuxin menjadi serius. Siapa dia? Tanya Yesuan sambil mengerutkan kening. Tidak ada setan surgawi di kota Liuyun, dan ras alien lainnya juga telah diawasi. Tidak mungkin bagi ras alien manapun untuk membentuk serangan skala besar terhadap formasi pertahanan kota. Dia adalah anggota suku Gu Yue. Penjaga rahasia Night Owl segera menjawab. Jadi begitulah adanya. Ketika suatu negara dalam kesulitan, akan terjadi kekacauan. Ajaran ini tampaknya benar. Ketika Yesuan mendengar bahwa itu adalah anggota suku Gu Yue, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Suku Gu Yue merupakan salah satu suku dari ras manusia. Sejarah suku Gu Yue sangat tua dan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Suku ini merupakan faksi yang pro setan langit. Ya, ras manusia dan Tian Yaoshi telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman dahulu kala, tetapi ada berbagai jenis burung di hutan.
Ada beberapa golongan yang mendukung Ibel Langit di antara umat manusia, dan klan Gu Yue adalah salah satunya. Suku Gu Yue pada umumnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang biasa, tetapi ada yang salah dengan suku ini. Mereka percaya bahwa manusia tidak boleh berperang dengan suku Tianyao. Pada zaman dahulu kala, ketika umat manusia dan ras setan langit berperang, suku Gu Yue berdiri dan menonton, percaya bahwa setelah umat manusia yang memberontak dibasmi oleh ras setan langit, suku Gu Yue akan menjadi raja umat manusia. Namun, hasil perang kuno itu tidak berkembang seperti yang diharapkan oleh suku Gu Yue. Ras manusia mengalahkan suku Tianyao dan mengusir mereka ke ujung barat. Ketika suku Gu Yue melihat suku Tianyao akan dikalahkan, mereka memberontak dan ingin merebut tahta umat manusia. Namun, klan Gu Yue ditekan oleh Dewa Pedang yang berada di puncak kekuasaannya saat itu, dan dikalahkan. Karena klan Gu Yue awalnya adalah suku manusia dan terlahir sebagai manusia, mustahil untuk membasmi mereka semua. Oleh karena itu, Kaisar manusia di zaman dahulu menyegel klan Gu Yue sebagai suku, dan mereka masih tinggal di wilayah manusia. Jutaan tahun telah berlalu, tetapi suku Gu Yue tidak pernah kembali. Pemberontakan semacam itu telah terjadi berkali-kali dalam sejarah, dan lambat laun ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika suatu negara dalam kesulitan, akan terjadi kekacauan. Suku Gu Yue pada hakikat termasuk ras manusia. Oleh karena itu, ada orang-orang dari suku Gu Yue di kota Liuyun. Yang tidak terduga adalah bahwa suku Gu Yue akan menyerang formasi pertahanan kota saat ini. Sungguh disayangkan bahwa umat manusia tidak mati. Ye Xuan tampak tidak senang dan bertanya, apa hasilnya? Penjaga rahasia Night Owl menjawab dengan tenang, jangan khawatir, Tuan Muda. Memantau suku bulan kuno selama masa perang adalah salah satu tugas penjaga rahasia Night Owl. Oleh karena itu, ketika suku bulan kuno berencana untuk menyerang formasi tersebut, penjaga rahasia Night Owl telah membuat pengaturan. Sekarang, anggota suku bulan kuno yang memberontak seharusnya sudah ditangkap. Bawa orang itu ke sini, kata Ye Xuan dengan suara berat. Ya, pengawal rahasia Night Owl setuju dan mundur. Ye Xuan berjalan keluar dari restoran, berdiri di tangga depan restoran, dan menunggu sejenak. Tak lama kemudian, lebih dari 200 orang dari suku Gu Yue dikawal ke depan restoran oleh pengawal Liu Yun dan dipaksa berlutut di jalan. Pengawal rahasia Night Owl membawa orang-orang masuk dan melaporkan Tuan Muda, total ada 313 pemberontak, 67 dari mereka terbasmi selama penangkapan. Sisanya 246 semuanya dibawa ke sini. Ye Xuan menyapukan pandangannya ke orang-orang Gu Yue ini. Mereka semua pasti manusia, kecuali pakaian Gu Yue yang mereka kenakan, mereka tidak berbeda dengan manusia. Akan tetapi, orang-orang ini justru memilih untuk menghancurkan formasi pertahanan kota dari dalam kota dan memancing Ibel Langit ke dalam kota saat Ibel Langit menyerang kota. Kenapa? Ye Xuan benar-benar tidak mengerti apa yang ada di otak orang-orang ini dan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Tetua klan Gu Yue yang berlutut di depan membusungkan dadanya dan berpura-pura bersikap bangsawan, namun perutnya yang besar membuatnya tampak tidak mengesankan sama sekali. Karena aku telah ditangkap oleh kalian manusia rendahan, kalian boleh membasmiku atau mencincangku sesuka hati, tetapi jangan coba-coba membuatku menundukkan kepalaku yang mulia. Tetua suku Gu Yue berkata dengan penuh kewibawaan. Apa yang begitu mulia dari kepalamu? Ye Xuan mendengus dingin. Tentu saja klan Gu Yue milikku adalah bangsawan. Di zaman kuno, klan Gu Yue milikku adalah salah satu dari 9 suku kuno. Kalian orang-orang rendahan yang tidak menghormati para dewa dan dewa-dewi kuno tidak akan pernah mengerti. Tetua klan Gu Yue mengangkat kepalanya dengan bangga di wajahnya. 750.